Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang persepsi konsumen dan informasi. Pada kali ini akan ada 5 subtema yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian persepsi konsumen. Nah, yang kedua adalah proses persepsi konsumen. Yang ketiga adalah pengertian citra. Yang keempat adalah pengolahan informasi, dan yang kelima adalah pembelajaran konsumen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian persepsi konsumen. Nah, persepsi konsumen adalah proses saat konsumen memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Persepsi memegang peran penting dalam konsep penentuan posisi. Nah, konsumen sebelum membeli produk tentunya pasti memiliki bayangan dulu terhadap produk tersebut, gitu kan? Misalkan manfaatnya seperti apa, kemudian harga yang ditawarkan apakah sesuai dengan manfaat yang diterima nanti, lalu kemudian kualitas produk seperti apa. Nah, bayangan-bayangan tersebut atau persepsi tersebut yang membuat konsumen akan menetapkan pilihan mereka dan membeli produk tersebut seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah menurut Stephen Robbins tahun 2003, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dari seorang konsumen. Nah, yang pertama adalah perilaku persepsi. Perilaku persepsi adalah cara pandang individu dalam mencoba menafsirkan dan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku individu. Nah, perilaku persepsi berarti orang yang memiliki persepsi terhadap uh, produk yang akan mereka beli tadi, gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah target atau objek. Target atau objek ini adalah karakteristik dari target yang akan diawali dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Nah, karakteristik dari suatu produk sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen dalam membeli produk. Nah, karakteristik itu seperti apa? Misalkan kemasan dari produknya seperti apa, bentuknya seperti apa, warna misalnya kan. Nah, karakteristik tersebut mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, persepsi tersebut dapat membuat konsumen membeli produk tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada situasi. Nah, situasi itu apa sih? Nah, situasi adalah unsur lingkungan yang mempengaruhi persepsi seseorang. Nah, unsur-unsur itu apa saja? Unsur-unsur itu ada tempat, waktu, cahaya, panas, atau faktor situasional. Nah, misalkan kita ambil seperti ini. Di Indonesia, kan negara panas ya. Jadi, kita tidak membeli pakaian yang tebal atau pakaian yang digunakan di musim dingin seperti mantel tebal, sepatu boot, sarung tangan, seperti itu kan. Kita tidak menggunakannya di Indonesia. Berbeda lagi jika dengan negara yang bermusim dingin seperti Amerika, negara Eropa lainnya, seperti Korea Selatan juga gitu kan. Nah, mereka konsumen membeli baju mantel tebal, menggunakan sepatu boot, menggunakan sarung tangan ketika musim dingin telah tiba. Nah, itu kan merupakan faktor situasional atau faktor cahaya atau panas seperti itu. Nah, hal tersebut juga mempengaruhi persepsi konsumen dalam membeli suatu produk. Nah, berikutnya adalah proses persepsi dari konsumen. Nah, menurut Vinda dan Suharti, tahun 2015, terdapat 3 tahap dalam pembentukan persepsi konsumen. Nah, yang pertama adalah sensing, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah reacting. Nah, sensing itu apa sih gitu kan? Nah, sensing dicirikan dengan kemampuan indera fisik. Pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk dari perusahaan. Nah, kemampuan indera fisik. Nah, kita menggunakan indera fisik dalam membuat persepsi terhadap suatu produk, gitu kan, mencari tahu tentang suatu produk. Nah, misalkan seperti ini, kita mau beli lotion, kan, body lotion. Kita tentunya sebelum membeli kita biasanya ada mencoba terlebih dahulu. Misalkan kita pernah misalkan teman kita pernah beli, lalu kita coba kan, kita coba.
menggunakannya di tangan, ketika kita membandingkan dengan tangan sebelah yang tidak kita oleskan, ternyata oh ini mencerahkan, oh ini bagus juga, wangi juga, seperti itu kan. Nah, kita menggunakan indera fisik dalam mengumpulkan pengetahuan kita tentang produk tersebut. Gitu. Nah, yang kedua adalah organizing. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkannya dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Nah, setelah mengumpulkan pengetahuan tentang produk tersebut, konsumen memulai pada tahap organizing atau mereka menafsirkan membeli produk tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka gitu kan, atau faktor-faktor lainnya seperti manfaat, kualitas, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah reacting. Nah, reacting itu pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Tetapi faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan internet juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Meskipun setiap reaksi dan faktor penyebab berbeda, pelanggan cenderung memulai proses evaluasi yang serupa sebelum akhirnya membuat keputusan. Nah, setelah melalui tahap sensing dan organizing, nah, pelanggan akan bertindak membuat keputusan apakah mereka akan membeli atau tidak, seperti itu kan. Nah, ketika konsumen merasa bahwa produk ini cocok dengan mereka, manfaat yang mereka dapat itu sesuai dengan yang mereka inginkan, kualitas yang mereka inginkan itu sesuai. Nah, jadi konsumen akan bereaksi membeli produk tersebut, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Lalu kita akan membahas subtema yang berikutnya adalah pengertian citra. Nah, citra itu apa sih gitu kan? Citra merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide, dan kesan yang diperoleh dari suatu objek tertentu baik dirasakan secara langsung melalui panca indera maupun mendapatkan informasi dari suatu sumber. Citra dapat berupa tanggapan positif yang berbentuk dukungan, keikutsertaan, peran aktif, serta tindakan positif lainnya, dan tanggapan negatif yang berbentuk penolakan, permusuhan, kebencian, atau bentuk negatif lainnya. Nah, citra ini bisa didapat dari suatu pandangan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Nah, citra perusahaan misalnya didapat jika mereka menawarkan produk yang baik, yang berkualitas, yang bermanfaat. Ketika konsumen mendapatkan hal tersebut, maka konsumen akan memberikan citra yang baik terhadap perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, jenis-jenis perusahaan, jenis-jenis citra. Nah, jenis-jenis citra ini yang pertama adalah mirror image atau citra bayangan. Nah, mirror image ini adalah sebuah penggambaran citra yang diyakini dan dianggap benar oleh perusahaan atau pemimpin dalam suatu perusahaan. Padahal tidak selama pandangan dari luar perusahaan selalu benar, gitu kan. Nah, misalkan perusahaan menjual produk baju kaos, misalnya seperti itu. Nah, ketika ada pelanggan yang mengatakan bahwa sablonan dari baju kaos ini jelek gitu kan, mudah mudah melekat, lalu bahannya juga tipis, katanya seperti itu, mudah panas jika digunakan, seperti itu kan. Nah, citra atau seperti itu membuat perusahaan melakukan evaluasi lagi kasusnya terhadap produk mereka, apakah benar sablonnya jelek misalnya seperti itu, apakah kualitasnya tipis bajunya, dan apakah ketika digunakan panas, seperti itu kan. Nah, jadi perusahaan tidak hanya melihat dari tanggapan atau citra yang diberikan dari pihak luar dan menganggap itu benar gitu. Tidak seperti itu. Nah, yang kedua adalah current image atau citra kini. Nah, citra kini adalah citra yang erat kaitannya dengan word of mouth atau informasi yang diperoleh dari orang lain. Citra ini berkaitan dengan pengalaman seseorang mengenai suatu organisasi atau perusahaan yang kemudian diceritakan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, citra ini dapat dari misalkan mulut ke mulut gitu. Nah, ketika seseorang memberikan review gitu atau tanggapan produk kepada orang lain. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa aku tadi beli parfum misalnya.
Nah, dari tokoh ini gitu kan. Parfumnya wangi, wanginya tahan lama, aromanya lembut, tidak nyengat, enak saat digunakan. Nah, itu kan berarti kita sudah memberi citra yang baik terhadap produk tersebut. Lalu kita memberitahukannya kepada orang lain, dan bisa saja orang lain berminat untuk membeli produk yang sama di tempat yang sama seperti kita tadi, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah wish image atau citra keinginan. Nah, citra keinginan merupakan citra yang berbanding lurus antara harapan dan hasil. Instansi memiliki harapan positif dan publiknya menerima kesan-kesan tersebut secara positif. Nah, tentunya kita berharap bahwa kita mendapatkan citra atau image yang bagus dari pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan, begitu kan? Nah, kita mengharapkan image yang bagus, jadi kita berusaha untuk menawarkan sesuatu yang baik kepada konsumen, misalkan dengan memberikan produk yang berkualitas, yang memiliki manfaat, yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu kan yang diharapkan kita. Jadi ketika kita memberikan itu semua kepada konsumen, kemudian konsumen akan memberikan citra yang baik kepada perusahaan kita. Jadi harapan dan hasil itu berbanding lurus seperti itu. Nah, yang keempat adalah corporate image atau citra perusahaan. Nah, sebuah upaya dari perusahaan mengenai tujuan perusahaan tentang bagaimana setiap perusahaan mendapat citra positif, lebih dikenal dan terima dengan baik oleh publik. Nah, citra perusahaan itu berarti bahwa perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat citra yang positif dari pelanggan. Salah satu tadi dengan memberikan produk yang bagus, memberikan produk yang bermanfaat, yang berkualitas, dengan menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas yang diberikan, seperti itu. Nah, yang kelima adalah multiple image atau citra sorbaneka. Citra pelengkap dari perusahaan hal ini bisa meliputi logo, atribut identitas, brand name, para pekerja profesionalnya yang diidentikan dengan citra sorbaneka yang integrasi dengan citra perusahaan. Nah, citra pelengkap ini bisa dilakukan perusahaan dengan membuat logo yang sebagus mungkin atau membuat atribut identitas mereka yang mudah dikenal, misalnya seperti itu kan. Misalkan membuat nama produk yang mudah diingat atau mudah ditemukan oleh konsumen, seperti itu. Nah, yang keenam adalah performance image atau citra penampilan. Citra ini lebih ditunjukkan pada subjek perusahaan yang berkaitan dengan kinerja atau penampilan diri dari setiap anggota organisasi, sehingga dapat membawa citra organisasi. Hal ini juga bisa diartikan dengan etika perusahaan, mulai dari menyapa, bersikap, serta berinteraksi dengan pelanggan. Nah, berinteraksi dengan pelanggan itu sangat penting untuk membuat citra perusahaan. Kita semua tahu bahwa karyawan Bank BCA itu sangat bagus-bagus. Dari pelayanan mereka, mereka menyapa, bersikap ramah, serta berinteraksi dengan baik kepada pelanggan mereka atau nasabah mereka gitu. Misalkan saja sapamnya, ketika kita mau masuk dia bukakan pintu, dia ucapkan selamat pagi, lalu ketika kita sedang kesusahan mereka menawarkan bantuan seperti itu, mereka bersikap ramah, mereka menyapa seperti itu kan akan membuat sebuah citra perusahaan menjadi lebih baik seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pengolahan informasi. Nah, yang pertama itu adalah pemaparan atau exposure. Ya, pemaparan adalah merupakan pemaparan stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut melalui panca inderanya. Hal ini menyebabkan konsumen merasakan sensasi, yaitu respon langsung dan cepat terhadap stimulus yang datang. Nah, terdapat dua jenis exposure, yaitu exposure disengaja, yaitu membuat informasi pemasaran yang tepat tersedia ketika di mana konsumen membutuhkannya, gitu kan. Nah, yang kedua adalah exposure tidak disengaja atau memaksimalkan kemungkinan segmen sasaran terekspor pada iklan perusahaan mereka. Nah, yang kedua adalah perhatian atau attention. Nah, perhatian atau attention adalah kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi attention ini. Nah, yang pertama adalah faktor pribadi, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri sendiri sebagai motivasi atau sebuah harapan. Yang kedua adalah faktor stimulus atau faktor yang muncul akibat rangsangan dari luar. Nah, yang ketiga adalah pemahaman atau comprehension. Nah, interpretasi terhadap makna stimulus. Konsumen akan berusaha memahami
to objek secara utuh walaupun ada yang hilang atau tidak lengkap. Keempat ada penerimaan atau acceptance. Nah, yaitu dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Yang kelima adalah retensi. Dan retensi adalah pengalihan makna stimulus dan persuasi ke ingatan jangka panjang. Informasi yang disimpan konsumen adalah interpretasi konsumen terhadap stimulus yang diterimanya, gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah tema kita adalah pembelajaran konsumen. Nah, kita akan mencari tahu bahwa pembelajaran konsumen itu apa sih, gitu kan. Pembelajaran adalah bahasan yang mendasar dalam ilmu psikologi. Defton mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang relatif bersifat tetap yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Pembelajaran konsumen adalah suatu proses, jadi pembelajaran ini secara terus-menerus berlangsung dan terus berubah sebagai akibat dari pengetahuan diperoleh atau dari pengalaman yang sebenarnya. Nah, pembelajaran seorang konsumen bisa didapat dari pengalaman mereka, gitu kan. Misalkan pengalaman mereka adalah menggunakan suatu produk. Ketika mereka menggunakan produk ini, mereka mendapatkan manfaatnya. Mereka melihat bahwa kualitasnya sangat bagus, harga yang ditawarkan juga bagus. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini yang akan menjadi pembelajaran konsumen dalam memilih produk seperti itu kan. Nah, syarat proses pembelajaran ada yang pertama motivasi. Nah, motivasi dari diri kita sendiri itu seperti apa gitu kan. Nah, kedua adalah isyarat. Yang ketiga adalah respon dan yang keempat adalah pendorong seperti itu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan pada materi kali ini. Semoga materi yang dijelaskan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Terima kasih.